Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khairu ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur, marilah sama-sama senantiasa lisan kita, hati kita biasai dengan banyak berzikrullah, berzikir, bermohon ampun kepada Allah. Banyak-banyaklah kita mengucap kalimat Astaghfirullahalazim, dan banyak-banyaklah kita mengucap zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir, menyebut nama Allah dengan ucapan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu. Semoga senantiasa kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya malapetaka, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'mal nasir. Semoga bangsa kita, negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala rongrongan-rongrongan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, bisakah rumah ini menjadi kuburan bagi mereka-mereka? Lalu rumah yang mana yang dikatakan menjadi kuburan? Secara lahiriah, secara batiniah. Rumah bisa menjadi kuburan kalau rumah itu tidak senantiasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, tidak ada baca bertahlil, bertasbih, bertahmid, berzikir kepada Allah, maka rumah itu menjadi rumah yang sangat sepi dan rumah menjadi rumah kuburan. Lalu apakah rumah seperti itu yang tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan malaikat tidak pernah masuk ke rumah itu? Bukan, saudaraku. Bukan rumah yang tampak dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, lalu menjadi rumah sepi, rumah kuburan. Bukan. Itu secara lahiriahnya sepi rumah itu. Samun. Ya, apalagi tidak ada silaturahim. Ya, jadi rumah itu samun, gersang. Karena tidak ada dengar ayat-ayat Al-Quran, firman-firman Allah, selawat. Dulu coba kita ingat kakek-kakek kita. Ya, kalau sudah menjelang sore, maghrib, terdengar bacaan-bacaan Al-Quran.
Ya, gelap gulita, hanya lampu-lampu patromang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lampu-lampu yang kecil, gelap redup. Tapi terdengar alunan-alunan merdu. Ya, syair-syair yang merdu, kalam-kalam Allah yang merdu, yang menghantarkan hati kita bergetar mendengar ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dengan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Tuh manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu manusia-manusia yang beriman. Manusia yang beriman yang bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hei orang-orang yang beriman. Tadi dipanggil ya ayyuhan nas, karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ramaikan rumah kita, siarkan rumah kita dengan pembacaan ratibul hada, ratibul hatos. Siarkan umat Islam. Ya. Agar rumah kita dijaga. Itu secara lahiriah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah enak rumah kita. Udah enak. Ya. Kenapa? Sering dibacakan ayat-ayat Allah. Tapi yang lebih berbahaya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah, bukan rumah seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi rumah yang ada di dalam kolbu kita. Rumah yang ada di dalam kolbu kita. Bagaimana dia bisa masuk? Kenapa? Di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ada togut, ada berhala-berhala yang bersemayam, yang menyerang di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nih, awas, hati-hati. Malaikat tidak masuk ke dalam hati yang banyak togut-togut, berhala-berhala. Itu penyakit-penyakit manusia. Apa itu penyakit manusia? Sekarang sudah banyak penyakit manusia. Di antaranya penyakit manusia, yaitu munafik. Ada gak sekarang munafik? Ya, kelihatannya, nampaknya dia seorang yang beriman, orang yang ibadahnya, ternyata dia munafik. Penyakit munafik nih yang bersemayam di dalam hatinya. Penyakit munafik. Penyakit dengki. Bersemayam, dengki dalam hatinya. Hatinya terkikis terus dengan munafik, dengan kedengkian, dengan kebencian. Ya, sesama muslim, sama umat di antara umat di dunia ini, padahal kita ditugaskan sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Selamatkanlah sesama umat di dunia ini yang kegelapan hatinya di atas kekuasaanku. Kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah. Yang dirimu telah merasakan. Sampaikan tugas kita, menyampaikan tugas kita. Islam adalah yang menyelamatkan, yang mendamaikan, yang berpasrah. Nah, oleh karena itu kita kembali. Kenapa rumah dikatakan tidak dapat rahmatnya Allah? Malaikat takut masuknya. Bukan rumah yang berbentuk syariah, wujud, tapi berbentuk dalam hati kita. Penyakit munafik, penyakit dengki, penyakit hasud. Hasud. Sudah dia munafik, dia dengki, dia benci, dia hasud. Dia iri, dia sombong bahwa dia yang paling benar. Bahwa kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menegakkan kebenaran saat-saat ini begitu besar ujian dan tantangannya.
Begitulah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu apabila dia menyebut kalimat Allahu Akbar, pembacaan kalimat kata, maka bergetarlah hati manusia. Jangankan hati manusia, gunung saja bisa hancur, berantakan. Dengan dibacakan, diletakkan di atas gunung. Lo anzalna hadzal Qur'an ala zabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatil wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Gunung hancur berantakan. Apalagi kita manusia. Berarti tidak ada apa dalam diri kita. Kalau hati kita tidak bergetar, kita tidak menangis. Padahal ciri-ciri orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, dia bergetar, dia menangis, dia sujud. Artinya saat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mulai terkikis iman itu. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Tapi banyak masih orang-orang yang istiqomah, yang tegar, istiqomah dalam keimanan. Karena kita sudah diajarkan sejak dulu, masih kecil diajarkan agar kita berikrar, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Kita berikrar. Kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tadi ada yang bertanya, apakah rahmat Allah masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, ada berhalanya, ada patungnya, ada gambar-gambar yang lainnya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang rahmat Allah tidak akan turun. Sekali lagi, rumah yang ada di dalam diri kita, di dalam kolbi kita, dalam hati kita. Maka tadi saya katakan, jadikanlah diri kamu tempat Allah. Tempat Allah menyampaikan firman-firmannya, ayat-ayatnya Allah. Diri kita ini. Agar iman kita terjaga. Karena tadi kita selalu membaca, berzikir kepada Allah, berselawat, bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah yang dalam hati kita ini, maka akan menjadi tentram, tenang, damai. Bukannya malaikat tidak bisa masuk. Malaikat yang tidak bisa masuk adalah rumah yang dikotori dengan berhala-berhala. Kalau jiwa kita dikotori dengan berhala-berhala, dengan togut-togut, artinya kita menduakan Tuhan. Padahal kita sudah mengucapkan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita, kalau masih ada iman di dalam diri kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit aja, maka tidak ada tuh kebencian-kebencian di antara kita. Ya, terkikis tuh. Tapi karena keimanan yang ada bersarang dalam jiwa kita hanya togut-togut. Togut kemunafikan, togut kebencian, togut dengki, togut iri, togut ria, hasud, sombong, takabur, syirik, musyrik. Bagaimana keimanan kita akan mendebal? Padahal kita sering mengucap kalimat-kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ibadah. Ya. Tapi kita masih percaya kepada hal seperti itu. Hilangkan, jauhkan. Untuk kita berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Banyak-banyak pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Banyak-banyaknya. Kalau rakyat umat Islam se-Indonesia membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'mal nasir. Temuan kepada Allah. Yakin, pasti Allah akan kabulkan dari segala doa-doa kita. Caranya, bersihkan jiwa kita.
dengan wujudnya khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Baru kita berdoa kepada Allah dengan perjuangan agar rumah kita yang lahiriah tetap terang, benderang, adem, ayem. Tapi rumah menjadi tentram apabila banyak pembacaan maulid, banyak kan Al-Quran, berzikir, berselawat, baca ratib al-hadas, ratib al-hadas, ya, ratib al-atos, ya, banyak dengungkan. Hingga rumah itu akan sejuk. Itu secara lahiriah. Apalagi rumah yang selalu dibasahi dengan zikrullah. Maka yang keluar suci ucapnya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kita masih menanamkan tadi penyakit-penyakit tadi, kan kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, ya, para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Kita bersyukur jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil lasadid. Kita bersyukur lahir di tengah-tengah muslim, di tengah-tengah umat Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita selalu ditetapkan iman dan Islam kita. Karena kita minta kepada Allah, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kita. Keyakinan istiqomah kita. Jagalah para ulama-ulama kita. Jagalah para habaib-habaib kita. Dengan keimanan-keimanan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, mari yuk kita jadikan diri kita tempat Allah berfirman agar masuk ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah, masuk firman-firman Allah. Orang-orang yang akan melongrong, akan yang membenci kita, yang menghina kita, yakin pasti pertolongan Allah akan datang. Kapan? Kita tidak tahu. Kita hanya berpasrah, tapi kita yakin pertolongan Allah pasti datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Demi Allah Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Demi Allah Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Lillahi ta'ala la haula wa la quwata illa billahi alil azim. Kita pasrahkan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, yang maha besar, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ampunilah ya Allah dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Kuserahkan semuanya dosa-dosaku di atas kehendak-Mu ya Allah. Dan redha-Mu ya Allah. Rahmat-Mu lah ya Allah. Ya Allah. Dalam kesempatan kali ini ya, marilah bersama-sama kita doakan semoga para syuhada yang gugur di dalam menegakkan dinul Islam ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah dipanggil oleh Allah, diampuni dari segala dosanya, ditempatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada para ulama-ulama kita, para habaib kita, para guru kita, semoga ditetapkan iman dan Islamnya, diistiqomahkan, diangkat derajatnya, ditambahkan istiqomahnya, dikuatkan, diistiqomahkan. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Mari kita sama-sama membersihkan jiwa kita, hati kita daripada penyakit-penyakit. Dan marilah
kita berdoa, kita bermohon kepada Allah agar bangsa negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.